Kita akan langsung mengupdate informasi terkini dari KPU RI Jakarta. Sudah ada rekan kami Celia Alexandra di sana. Selamat pagi Celia, bagaimana proses penghitungan dua provinsi terakhir? Ya, selamat pagi Ana dan juga pemirsa. Kami memantau ini di pukul 10 waktu Indonesia Barat yang biasanya dijadwalkan oleh KPU RI untuk dilakukannya proses rekapitulasi yang biasanya diupload atau diupdate di YouTube KPU RI. Ini masih belum ada tanda-tanda akan dimulainya proses rekapitulasi yang ada. Dan memang untuk kesiapan dari dua panel memang selalu siap. Dari Komisioner KPU juga menyatakan selalu siap untuk nantinya melakukan rekapitulasi yang ada. Masih ada dua provinsi lagi, yakni Papua dan juga Papua Pegunungan. Untuk rekapitulasi tersisa dua provinsi ini dari total 38 provinsi yang ada. Pantauan kami, Ana, tadi pagi di sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, kami melihat untuk Provinsi Papua Pegunungan sudah hadir di KPU RI untuk melakukan validasi terlebih dahulu data-data yang dibawa dari KPU Provinsi untuk nantinya di cross-check di KPU RI untuk melakukan proses rekapitulasi nantinya. Dan melihat dari kedatangan dari Papua Pegunungan ini dari berkaca dari beberapa hari sebelumnya, ini bisa dikatakan kemungkinan nantinya yang melakukan proses rekapitulasi terlebih dahulu adalah Papua Pegunungan. Kami masih terus memantau, Ana, dari Papua Induk yang belum hadir di KPU RI saat ini, mengingat jauhnya perjalanan dari Papua menuju ke Jakarta. Ya, memang kita ketahui kendala yang dialami oleh Papua Pegunungan dan juga Papua Induk ini adalah proses rekapitulasi provinsi yang masih tertahan hingga kemarin malam. Dan proses rekapitulasi yang dilakukan oleh Papua Induk dan Papua Pegunungan ini terhambat dikarenakan masih menyelesaikan satu kota untuk Papua Induk, yakni kota Jayapura, sedangkan untuk Papua Pegunungan terhambat di Kabupaten Tolikara kemarin. Sehingga hari ini kita akan melihat ini merupakan hari terakhir dari batas waktu proses rekapitulasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, tepatnya sesuai dengan PKPU nomor 3 tahun 2022, yakni selama 35 hari dari tanggal 15 Februari hingga hari ini 20 Maret. Tapi kami memastikan kemarin ketika berbincang bersama dengan Komisioner KPU Agus Melas, menyatakan memang akan diupayakan untuk selesai proses rekapitulasi tepat pada hari terakhir hari ini. Jadi kami akan terus memantau di sini, Ana Tealita. Namun sebentar kami akan coba sejenak untuk mereview bagaimana proses rekapitulasi yang terjadi sebelumnya untuk 36 provinsi dan juga 128 PPLN yang selama ini sudah direkapitulasi oleh KPU RI. Dan untuk PPLN sendiri dari total 128 PPLN yang sudah direkapitulasi dari tanggal 28 Februari hingga kemarin, kita lihat bahwa suara dari Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan ini berada di posisi kedua setelah paslon nomor urut 2 yakni Prabowo Gibran dengan total suara 125.110 suara. Di posisi pertama yakni paslon nomor urut 1 dengan total 427.871 suara. Untuk paslon nomor urut 3 yakni Ganjar Mahfud dengan total 118.385 suara atau sebanyak menang di 39 PPLN. Sementara untuk 36 provinsi, pemirsa dan juga Ana, kami memantau ini paslon nomor urut 1 dengan total suara 40.494.840 suara. Untuk paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran dengan total 94.569.530 suara. Dan untuk paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud dengan total 26.677.000 suara, 508 suara. Dan jika kami melihat memang saat ini belum ada tanda-tanda kedatangan komisioner untuk melakukan proses rekapitulasi yang biasanya dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tapi kita kalau berkaca dengan hari kemarin, ini yang memang dari Jawa Barat sendiri sudah datang di pagi hari, namun proses rekapitulasi baru berlangsung di pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Sehingga kita akan melihat lagi memastikan apakah nantinya jika Papua Induk sudah hadir di KPU RI dan bersama dengan Papua Pegunungan akan dilakukan sistematis seperti yang dilakukan kemarin untuk memaksimalkan dua panel, yakni untuk panel A dan juga panel B. Dan sementara kami masih terus memantau, Ana. Celia, kami konfirmasi sekali lagi, artinya dari Papua Induk ini belum sampai ke Jakarta dan nanti proses penghitungan akan dimulai pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, betul?
Ya, Ana, untuk Papua Induk memang belum sampai ke KPU RI saat ini, namun kami belum begitu bisa memastikan apakah pukul 14.30 akan dilakukan proses rekapitulasi. Namun ini hanya berkaca pada hari sebelumnya, hari kemarin yang memang proses rekapitulasi ini berlangsung di pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, mengingat sudah datangnya Provinsi Jawa Barat di pagi hari. Namun apakah terjadi cross check data, validasi data yang cukup panjang, ini kami akan terus pantau, Ana. Lia Alexandra dari kantor KPU RI Jakarta. Selanjutnya pemirsa, sudah ada rekan kami juga, Syahda Yustiza, yang berada di halaman KPU RI, di mana saat ini jalannya sudah dialihkan, artinya ada penutupan. Bagaimana informasinya secara langsung akan dihadirkan oleh Syahda, silakan. Baik, selamat pagi Ana dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa saat ini saya sedang berada tepat di area sekitar atau jalan yang memang ini menuju ke KPU RI. Untuk situasi terkini memang jalan di area sekitar KPU RI ini sudah disterilkan, dan berdasarkan pantauan kami di sini juga sudah ada sejumlah pengamanan, baik ini dari Korps Brimob, ini mobil-mobil pengamanan sudah dijejerkan di area sekitar jalan ini, dan juga tadi ada tembok-tembok pengamanan yang memang sudah dipasangkan. Kemudian juga para personel kepolisian dan juga para personel Kobrimob ini sudah berada di posisi masing-masing di titik-titik tertentu yang memang ini menjadi bagian dari penjagaan, karena hari ini akan diumumkan hasil perolehan suara atau hasil dari rekapitulasi pemilu 2024, yang mana ini memungkinkan adanya nanti diperkirakan bahwa akan ada massa yang memang akan datang ke sini, baik menyampaikan hasilnya apakah akan menolak atau setuju atas hasil rekapitulasi yang memang akan disampaikan nantinya oleh KPU RI. Untuk situasi terkini, kondisi jalan juga masih sepi, motor dan juga mobil atau beberapa kendaraan pribadi atau transportasi umum ini tidak diperkenankan untuk melewati jalan area Imam Bonjol atau area sekitar dari KPU RI itu sendiri. Memang sengaja disterilkan. Kemudian juga ini kami di sini bersama juga awak media di sini juga menantikan bagaimana nanti kedatangan massa yang kami sendiri pun tidak tahu kiranya nanti mereka ini akan tiba untuk hadir untuk melihat bagaimana hasil rekapitulasi ini kiranya sekitar pukul berapa. Namun untuk situasi terkini yang bisa kami gambarkan ini cukup sepi, namun dari pihak keamanan dan juga pihak kepolisian dari Kobrimob ini sejumlah keamanan juga tengah disiapkan, mobil-mobil keamanan sudah disiapkan, kemudian juga tembok-tembok penjagaan sudah disiapkan, baik dari depan KPU itu sendiri maupun di area sekitar jalan menyisiri KPU ini. Baik. Terima kasih Syahda Yustiza mengabarkan langsung dari halaman gedung KPU RI Jakarta. Ya pemirsa, Breaking News TV One harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi.